Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyudi dari SMA Negeri 2 Purworejo. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mensosialisasikan tentang AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, ini sekaligus sebagai tugas diseminasi pada saat Bapak mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2021. Nah, untuk itu, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Adapun yang menjadi latar belakang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan AKM adalah rendahnya tingkat literasi membaca dan numerasi pada peserta didik yang ada di Indonesia. Nah, hal ini diperlukan karena untuk menghadapi kecakapan hidup atau keterampilan hidup di abad ke-21 yang meliputi kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, serta kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Selain untuk menghadapi tantangan hidup pada abad ke-21, tujuan AKM juga untuk mewujudkan seorang profil pelajar yang bersifat Pancasila yang meliputi tentang kebinekaan yang global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan kecakapan hidup pada abad 21 dan profil pelajar Pancasila, maka pemerintah pada tahun 2021 akan menyelenggarakan yang namanya Asesmen Nasional atau AN. Nah, di dalam AN ini ada 3 hal pokok yang akan diukur, yaitu yang pertama, Asesmen Kompetensi Minimal atau AKM, yang kedua, survei karakter, sedangkan yang ketiga itu survei lingkungan belajar. Nah, di dalam AKM itu terdapat 2 hal mendasar yang akan diukur, yaitu mengenai literasi membaca dan numerasi. Sedangkan di survei karakter nanti akan diukur mengenai sikap, nilai, dan kepribadian dari peserta didik. Sedangkan lingkungan belajar itu nanti akan mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar baik di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun manfaat dilaksanakannya asesmen nasional itu ada 3 hal pokok. Yang pertama, sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di satuan pendidikan. Terus yang kedua, sebagai umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan. Sedangkan yang ketiga, sebagai dasar untuk penyusunan program perbaikan di dalam satuan pendidikan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Yang pertama, mengenai tujuan. Tujuan AN itu untuk mengukur satuan pendidikan. Sedangkan UN itu tujuannya mengukur kualitas peserta didik. Terus perbedaan yang kedua meliputi jenjang pelaksanaan. Pada AN itu dilaksanakan pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Sedangkan UN itu hanya dilaksanakan pada jenjang SMP dan SMA. Terus perbedaan yang ketiga itu mengenai level siswa atau peserta. Nah, AN itu dilaksanakan di kelas 5, kelas 8, dan kelas
11. Sedangkan UN itu dilaksanakan pada jenjang akhir dari satuan pendidikan. Terus selanjutnya mengenai subjek siswa. AN itu jumlah pesertanya dipilih secara acak. Sedangkan UN itu seluruh siswa ya, di jenjang akhir. Terus yang selanjutnya mengenai modul soal. Pada AN itu terdapat soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, uraian singkat, dan uraian. Sedangkan pada UN itu hanya pilihan ganda dan uraian. Itulah beberapa perbedaan mengenai AN dan UN. AN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jadwal pelaksanaan asesmen nasional. Asesmen nasional itu dilaksanakan selama 2 hari. Pada jenjang SD, pada hari pertama itu terdapat tes literasi selama 75 menit dan survei karakter selama 20 menit. Pada hari kedua ada tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Nah, sedangkan pada jenjang SMP dan SMA pada hari pertama itu ada tes literasi 90 menit dan survei karakter selama 30 menit. Sedangkan pada hari kedua itu ada tes numerasi selama 90 menit dan survei lingkungan belajar selama 30 menit. Selanjutnya, sekarang kita bahas mengenai kriteria peserta AN, yaitu seluruh satuan pendidikan. Ya, tidak hanya peserta didik, tapi juga Bapak Ibu guru. Yang kedua, tidak semua murid, ya, hanya dipilih secara acak. Terus diambil dari kelas 5, 8, dan 11. Nah, setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, adapun bentuk soal yang akan dilaksanakan dalam AN meliputi soal pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Demikianlah pembahasan singkat mengenai pelaksanaan AKM dan AN yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.